Oke, peperangan dalam kisah Attack on Titan ini memang telah menampilkan dua negara besar, Marley serta Paradis. Nah, yang menjadi menarik sekarang ini, keduanya itu malah saling balas dendam satu sama lain. Dan cerita tentang para iblis Paradis dan militer Marley yang powerful ini ternyata juga menyebabkan dampak tersendiri bagi para Titan. So guys, jadi video kali ini adalah rekapan adu kekuatan Marley serta Paradis di penghujung cerita Attack on Titan ini. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dua negara yang saling menyerang satu sama lain, militer Marley dengan para iblis dari Pulau Paradis. Oke, setelah Eren berhasil dilumpuhkan oleh Jean dan Armin bersiap akan menggunakan kolosal Titannya, sepertinya chapter kemarin itu begitu seru karena juga dihadirkan para Titan era lama. Nah, banyak yang mengatakan ini seperti bug seperti Edo Tensei-nya dari para Titan sendiri. Momen itu terjadi tentunya setelah Eren menyerbu Marley untuk membalaskan dendamnya kala itu. Tapi sebelum itu sebenarnya kisahnya itu dimulai dari beberapa tahun lalu. Sampai akhirnya dua pulau itu saling beradu satu sama lain. Lalu seperti apa perbandingan kekuatan tersebut? Pertama, penyerangan Marley dari Colossal dan Armored Titan. Saat itu anggota Eldia Marley itu mengutus 4 orang perwakilannya untuk mengambil kembali founding Titan. Nah, masalahnya terjadi, mereka ini tinggal bertiga, Annie, Bertolt, serta Braun. Sesampainya di dinding tersebut, akhirnya Bertolt itu bertransformasi menjadi kolosal Titan dan pintu masuk dinding itu berhasil dibobol. Inilah momen pertama kalinya Eren tuh melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia diserang oleh para monster itu yang menyebabkan ibunya Carla itu menjadi korban. Nah, dinding Singgasina ini juga menjadi dampak akan situasi tersebut, dan ditambah lagi kala itu yang sangat membahayakan adalah datangnya Armored Titan. Dia Braun kecil yang masih ingin menjadi pahlawan demi orang tuanya di Marley. Penyerangan pertama ini menyebabkan kerusakan besar pada Paradis sendiri. Tapi menariknya nih, setelah itu mereka semua itu berkumpul dalam ruangan tersebut, termasuk 3 orang yang menyerang itu, Annie, Bertolt, serta Braun. Kedua adalah penyerangan Armored Titan dan Colossal Titan melawan Eren Survey Corps. Nah, untuk memancing founding Titan ini agar bisa keluar, mereka yang sudah dewasa itu dan bergabung dalam latihan bersama Eren memanfaatkan momentum itu untuk membuat onar kembali. Sebenarnya nih, baik Bertolt atau bahkan Reiner, dia bukanlah orang yang benar-benar jahat seperti yang dibayangkan semua orang. Jadi kalau kalian mengikuti cerita Attack on Titan ini sampai di final season, pasti tahulah perasaan mereka berdua itu bagaimana. Nah, dalam penyerangan saat itu, Eren dengan Survey Corps itu dimakan oleh para Titan demi menyelamatkan si pengecut waktu itu, Armin Arleth. Nah, Mikasa yang begitu syok menguatkan dirinya jika Eren sudah tidak selamat lagi waktu itu. Tapi disinilah tiba-tiba Eren mendapatkan dirinya bisa bertransformasi ke mode Titannya. Ya, meskipun awalnya ia masih susah mengendalikannya, tapi dengan Titan ini Eren sempat ada gejolak kepercayaan dari Eldia Paradis sendiri. Dan momen ini membuka babak baru tentang identitas asli dari para Titan dan misteri yang benar-benar ingin dipecahkan oleh Hanji Zohange. Dan waktu itu Eren akan teringat ingatan dari ayahnya tentang rumah bawah tanah saat itu. Nah, setelah beberapa momen, kejadian serupa juga terjadi. Bahkan sempat saja nih Reiner dan Bertolt ini membawa kabur Eren karena mereka sudah menyatakan jika mereka ini adalah Armored serta Colossal Titan. Nah, dinding itu bahkan sempat membuat beberapa orang pingsan karena ledakan Colossal Titan. Dan di momen bersamaan bahkan sempat terjadi pertempuran Titan di luar dinding itu. Berikutnya ketiga itu penyerangan Marley dengan Beast Titan dan Cult Titan. Nah, saat dimana para utusan Marley ini tidak kembali dan memberikan kabar, komandan mereka Zeke Younger itu muncul dan akhirnya bertemu dengan para rekannya. Disinilah mereka mulai mendapati info jika founding Titan ini telah direbut, dan orang yang memilikinya saat itu adalah Eren Yeager, saudara tirinya sendiri. Masalah semakin kompleks lagi sebelum misi mengambil informasi di ruang bawah tanah Eren. Di sana komandan tempur Survey Corps memimpin pasukan dan sampailah mereka di dinding itu. Nah, kalian pikir peperangan besar yang terjadi saat itu adalah momen terakhir Erwin Smith dalam memimpin pasukannya di Survey Corps. Pertempuran kala itu ya kami pikir sungguh epik sekali, di mana Beast Titan ini melempari mereka dengan batu yang ada di tangannya dan membuat para pasukan Survey Corps pada berguguran. Nah, Armin serta Levi adalah kunci dalam pertempuran tersebut, tapi Eren yang memainkan peran kunci ini membuatnya harus bertempur kembali dengan Reiner Braun. Pertempuran kali itu akhirnya mereka sama-sama kehilangan orang penting, di mana Marley ini kehilangan Bertolt, sementara itu Paradis kehilangan komandan mereka Erwin Smith.
Tapi sebelum itu, mereka Marley itu juga gagal menaklukkan Iblis Paradis karena taktik berlian dari Erwin Smith, dan tentunya adalah orang yang paling diwaspadai pergerakannya, Levi Ackerman. Bahkan saat itu Zeke Yeager ini tidak berdaya menghadapi manusia terkuat dalam cerita Attack on Titan ini. Namun sayangnya para Eldia Paradis juga kehilangan Brown Rainer karena ia diselamatkan oleh Karl Titan bersama dengan Zeke yang dibawanya saat itu. Next, keempat, Eren menyerang Marley. Nah, kalau ini udah seperti ajang balas dendam dan banyak pertanyaan soal apa itu keadilan. Jika menurutmu keadilan menghancurkan Kundan Paradis, tapi bagaimana denganku yang juga membenci Marley karena menyebabkan ibuku meninggal? Eren menyerang Paradis itu dalam deklarasi peperangan Willy Tybur. Di momen inilah, para iblis Paradis seperti yang sering dikatakan Marley menjadi sangat gila dengan senjata-senjata terbaru mereka. Marley bahkan kesulitan menghadapinya meskipun mereka itu memiliki pasukan armada yang sangat besar. Apalagi saat itu, Rainer juga tidak mau berubah karena depresi setelah banyaknya kejadian di masa lalu. Dan tentunya rencana sejalan karena trik dari Zeke Yeager yang berhubungan dengan adiknya kala itu. Eren saat ini berhasil menghancurkan Liberio dan membuat Warhammer Titan ini gugur lalu memakannya. Dan seperti yang kita lihat, para Titan Marley pada berjatuhan dalam peperangan kali ini, apalagi Armin setelah berubah dengan kolosal Titannya di pelabuhan dan menyebabkan ledakan besar di negara Marley. Namun, momen ini juga menyebabkan gugurnya anggota Survey Corps, dia adalah Sasha Braus. Kemudian kita masuk ke nomor 5, Marley membalaskan dendam kembali. Nah, dibersamai dengan mengaconya Gabi Brown dan bisa menembak Sasha Braus. Di sana ia bersama Falco berada di pesawat Paradis dan sedang disandra di negara tersebut. Karena beberapa momen inilah dan mengetahui seperti apa Paradis sebenarnya, akhirnya Komandan Maggot itu membentuk pasukan dan akhirnya mereka akan menyerang balik pulau iblis tersebut. Diawali dengan analisis dari Pig Fincher yang mengatakan jika Yelena adalah orang yang setia kepada Zeke Yeager, dan akhirnya mereka akan tiba dan mengejutkan Paradis. Nah, sepertinya akan kita lihat nanti bahwa orang-orang yang akan dibawanya tersebut adalah para Titan Shifter, tak terkecuali adalah Brown Rainer yang kembali reuni dengan pulau iblis tersebut. Nah, masalah semakin rumit lagi saat itu karena tanpa disengaja Falco ini meminum cairan tulang Zeke yang menyebabkan Zeke jadi ragu karena teriakannya bisa membuat Falco ini menjadi Titan liar. Namun seseorang berkorban kala itu dan Zeke akhirnya tetap melakukan teriakannya. Oke, kita kasih sedikit info gambarannya di sini. Nah, setelah banyak hal terjadi, Rainer ini sudah siap berkorban akan membiarkan Falco ini memakannya sesuai keinginannya agar bisa menjaga Gabi Brown. Dan tentunya supaya Falco ini bisa menjadi armada Titan berikutnya. Masalahnya, seseorang muncul di belakang Rainer dan orang itu adalah rekannya sendiri, Porco Galliard. Ya, Galliard berkorban dan akhirnya memicu Titan liar Falco memakan orang itu. Nah, kita harus akui di sini bahwa militan Marley dari para Titan ini sangat berjiwa besar dan bangga akan para penerusnya saat ini. Jika kita sedikit flashback, padahal dahulu Porco itu sangat membenci Rainer dan kakaknya yang menjadi Titan. Namun banyak hal telah terjadi dan mereka itu sudah melupakan hal itu. Bahkan pertempuran melawan aliansi Timur Tengah dalam beberapa kali Porco menyelamatkan Brown Rainer. Dan di sini lagi untuk kedua kalinya adik serta kakak kembali menyelamatkan nyawa dari Rainer. Nah, ini orang benar-benar mendapatkan plot armor dari Isayama Sensei tentunya. Nah, Rainer di sini tidak jadi mati, namun Falco yang menjadi Titan Shifter karena memiliki cairan tulang belakang dari Zeke. Yang saat itu memiliki perubahan unik di mana ia seperti burung padahal sebenarnya dia adalah Chow Titan. Oke, yang terakhir ini di nomor ke-6 adalah Eren Rumbling. Nah, kita tidak akan memberikan info tentang chapter terbaru kemarin. Yang jelas saat ini kekacauan terjadi di Paradis dan Zeke serta Eren berhasil bersentuhan, lalu Rumbling pun terjadi. Ya, meski saat itu sempat ada konfrontasi dari Gabi Brown. Namun, dalam perubahan Rumbling itu, akhirnya jalan yang dipilih Eren dan Zeke ternyata berbeda satu sama lain. Dan siapa sangka nih, terjadi aliansi dadakan Marley serta Paradis. Bahkan orang seperti Annie atau bahkan Rainer juga bergabung dalam skuad tersebut. Nah, peperangan tersebut memang berakhir pada Rumbling Eren, dimana jika sudah di mode Rumblingnya gemuruh ini, pasukan militer Marley atau bahkan Survey Corps-nya Paradis sendiri tidak akan mampu menanganinya sendirian. Dan kami pikir aliansi adalah jalan terbaik menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Lalu, bagaimana akhir dari cerita Attack on Titan ini? Kalian yang sudah membaca chapternya pasti tahu kejadian tentang yang terbaru ini, di mana para Titan lama itu akhirnya bangkit membantu para aliansi. Kesimpulannya, peperangan adu kekuatan antara militer Marley dengan para iblis Paradis ini sebenarnya tidak akan memenangkan satu sama lain. Mereka pada akhirnya bersatu demi menyelamatkan kepunahan dan hancurnya peradaban yang akan ditimbulkan dari Rumblingnya Eren. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai dua negara yang saling menyerang satu sama lain, militer Marley serta para iblis dari Pulau Paradis.
Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dari tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.